Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer terus menunjukkan keseriusan dan upaya nyata membantu UMKM naik kelas dan mendorong lebih banyak UMKM go digital. Saat acara sosialisasi di bidang standarisasi dan pengendalian mutu produk di Wantilan Desa Adat Panji, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng pada Minggu 5 Maret 2023, Demer mengedukasi dan membangun kesadaran pelaku UMKM agar melakukan transformasi ke arah digitalisasi atau UMKM Go Digital. Turut hadir pula pengusaha muda yang juga tokoh milenial Bali dan bakal calon DPD RI Dapil Bali, Agung Bagus Arsadana Linggih yang akrab disapa Arsa Linggih, yang memberikan motivasi membangkitkan semangat kewirausahaan anak-anak muda dan berbagi tips bisnis kepada para pelaku UMKM maupun anak-anak muda yang hadir. Demer menegaskan salah satu upaya pengembangan UMKM di Indonesia adalah dengan memberikan akses luas-luasnya kepada UMKM untuk dapat go digital. Namun anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini mengakui masih banyak UMKM mengalami tantangan dan kendala ketika harus mentransformasikan bisnisnya untuk go digital. Karena itulah Demer mengungkapkan dirinya hadir menggandeng sejumlah stakeholder untuk memberikan pemahaman dan pendampingan agar UMKM bisa go digital. Salah satunya dalam acara ini, Demer menggandeng pihak Tokopedia untuk sharing misalnya bagaimana UMKM bisa jualan secara online di platform e-commerce. Demer yang juga seorang pengusaha dan mantan Ketua Umum Kadin Bali ini mengungkapkan ada sejumlah keuntungan UMKM Go Digital. Pertama, UMKM dapat menjangkau pasar lebih luas karena pasarnya tidak terbatas ketika masuk ke pemasaran digital atau pemasaran online. Kedua, UMKM bisa terlihat lebih profesional. Meski usaha yang dijalankan terlihat kecil, banyak pelaku UMKM jadi beromset cukup tinggi setelah go digital. Hal ini karena banyaknya pesanan yang masuk dari platform online. Ketiga, dengan go digital, UMKM bisa menekan biaya operasional. Misalnya ketika UMKM berjualan online tidak perlu menyewa toko fisik sehingga bisa mengurangi biaya operasional. Keempat, UMKM dapat mengatur budget atau biaya pemasaran. Misalnya aktivitas promosi dapat dilakukan melalui media sosial yang relatif lebih mudah ketimbang metode pemasaran konvensional. Jualan di pasar kayak uang harus izin lapak, parkir, kondak, terus izin untuk beli sewa komos, sewa lapak tuh dan mahal. Kalian semangat-semangat jam 10 baru bangun, jam 4 baru buka toko itu, sampai sore itu kena belanja besi mana harus gitu. Nah bagus kita latih kita misalnya ini enggak, ini langsung ini nanti bisa jualan di online. Dengarkan nanti sebentar 2 jam serius. Kalau 2 jam serius dan terus bisa melakukannya, maka akan berubah hidup sampai ke depan. Bisa diwariskan juga ke anak cucu. Di sisi lain, Demer juga menegaskan pihaknya akan terus konsisten membantu UMKM termasuk dalam urusan permodalan, karena salah satu kendala terbesar UMKM adalah akses permodalan, selain juga soal permodalan. Untuk itulah anggota DPR RI 4 periode ini gencar memfasilitasi dan memberikan informasi mengenai berbagai program akses permodalan seperti yang bisa diakses lewat holding ultramikro, diantaranya program KUR di BRI, program di Pegadaian maupun program Mekar di Permodalan Nasional Madani atau PNM. Permodalan Nasional Madani ini nanti mempunyai program sebenarnya untuk perempuan bagus sekali, program permodalan tanpa agunan, tapi dengan kelompok. Ada yang pernah ikut Mekar di sini? Ini ada. Baru berapa nih? Satu. Berapa? Coba saya tangannya. Baru 4, 5, berarti belum yang lain ya? Ini nanti ya. Saya ingin berusaha tapi belum punya modal, kan itu. Karena kalau saya ngasih ceramah biasanya begitu tuh, ke mahasiswa kemana tuh, langsung ibu-ibu sebaiknya berusaha ya, membantu penghasilan suami untuk keluarga gitu. Apa kendalanya? Modal, langsung gitu kan. Nah ini ada Bu Rizka saya bawa hari ini.
Nanti beliau menerangkan ya bagaimana ibu-ibu bisa berusaha dengan ada tanpa agunan. Nah, beliau yang pinjamkan dan dibimbing bagaimana berusaha itu. Holding Ultramikro yang sejauh ini sudah sangat banyak membantu akses layanan pembiayaan usaha pelaku UMKM. Tidak hanya memberikan pembiayaan, Holding Ultramikro juga memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM hingga mampu membawa jutaan UMKM naik kelas hingga tembus pasar ekspor. Bali 1 mengabarkan.